Benarkah Gen Z adalah Gen Z perusahaan di masa depan? Halo Citizen, kembali lagi dengan Project Citizen. Kita mencoba membayangkan masa depan ya sekarang. Hari ini kita membahas tentang generasi Z. Sejauh mana mereka akan berperan di masa depan. Siapkan kopi dan analisis masa depanmu. Pernahkah Anda merasa tertampar ketika melihat tren tahun kelahiran pada CV yang masuk dalam 3-4 tahun terakhir? Jika melihat demografi para kandidat, khususnya fresh graduate, tentu tahun kelahiran 1996 sampai 2000-an akan nampak mendominasi. Jika dilihat dari rentang usia, dapat dikatakan kita telah kedatangan gelombang baru yang dikenal dengan sebutan Gen Z. Secara umum, Gen Z adalah generasi dengan rentang usia 10-24 tahun, yaitu generasi kelahiran tahun 1996 sampai 2010. Jika melihat sejenak pada gambaran dunia kerja saat ini, generasi milenial nampaknya harus mulai berbagi panggung dengan generasi Z. Bagaimana tidak, jika melihat data saat ini, sebesar 27% atau 69 juta jiwa dari penduduk Indonesia adalah Gen Z. Angka ini lebih besar dari jumlah Gen Y, dan bahkan nyaris 2 kali lipat generasi X atau kelahiran 1965 sampai 1976. Bahkan di tahun 2020 ini, generasi Z lah yang mendominasi hingga 32% dari populasi dunia. Artinya, panggung di dunia kerja di masa depan akan didominasi oleh generasi Z ini dan spotlight akan beralih ke mereka. Yes, welcome to the new but yet exciting era in the workplace. Lantas, apakah ini akan berpengaruh pada dunia kerja? Kita telah melihat dan merasakan bagaimana generasi milenial sebelumnya mampu mengubah dunia, termasuk dunia kerja, dan memaksa generasi sebelumnya untuk berubah mengikuti gaya baru yang diciptakan secara tidak langsung oleh para milenial. Tidak jarang, baik individu maupun perusahaan yang gagal untuk mengikuti gaya baru tersebut harus gigit jari karena tergerus oleh zaman dan gagal untuk lolos seleksi alam. Lalu apakah ini sebuah ancaman? Ya, sama halnya dengan penggunaan ponsel. Mereka yang bertahan dengan menggunakan ponsel monoponik keluaran tahun 1990-an akan merasakan bagaimana informasi lowongan kerja yang mereka terima tidak secepat mereka, para pengguna smartphone yang bisa mengakses berbagai informasi terupdate. Apakah pengguna ponsel monoponik ini akan tenggelam? Ya, jika mereka tidak berubah mengikuti perkembangan zaman. Tidak, jika menemukan cara lain untuk dapat beradaptasi dengan persaingan di antara job seeker lainnya yang secepat kilat dalam mendapatkan informasi iklan lowongan dan dengan mudahnya melamar pekerjaan melalui gadget mereka. Sama halnya dengan perusahaan, pergeseran generasi ini tentu tidak akan menjadi ancaman jika perusahaan mau dan mampu untuk menggandeng Gen Z untuk berkontribusi pada masa depan perusahaan. Bahkan sama halnya dengan milenial, Gen Z pun sangat mungkin untuk menjadi Gen Z yang mampu membangkitkan perusahaan di masa depan. Bagaimana Gen Z dapat menjadi Gen Z perusahaan di masa depan? Here we go! 1. Memiliki DNA digital. Berdasarkan riset yang dilakukan Dell EMC Indonesia, 94% generasi Z Indonesia mengatakan ingin bekerja menggunakan teknologi tercanggih. Untuk itu, Gen Z Indonesia pun bersedia untuk turut berperan dalam membantu transformasi digital dalam perusahaan. Artinya, mereka adalah change agent yang ideal apabila perusahaan Anda ingin berlari untuk mengejar ketertinggalan teknologi. 2. Senang berbagi dan berdampak. Riset yang dilakukan Dell EMC Indonesia juga menyatakan bahwa 76% Gen Z Indonesia bersedia untuk menjadi mentor teknologi bagi rekan-rekan kerja mereka. Dengan demikian, adanya DNA digital yang memiliki Gen Z di perusahaan dapat bermanfaat untuk menjadi penggerak dalam proses transformasi digital di perusahaan, sehingga baik perusahaan maupun generasi sebelumnya dapat berevolusi dengan tuntutan perkembangan teknologi. 3. Memiliki tingkah kemandirian yang cenderung tinggi.
Banyak dari mereka lebih tertarik untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri agar keterampilan dan kemampuan mereka dapat terlihat sebagai hasil dari kerja keras mereka. Dengan demikian mereka bisa saja secara mandiri mengumpulkan informasi dan belajar dari berbagai sumber sehingga akan memperkaya ilmu dan kompetensi karyawan yang akan berkontribusi pada produktivitas perusahaan. 4. Memiliki daya tarik yang tinggi terhadap bisnis. Generasi Z 55% lebih tertarik untuk berbisnis dibandingkan dengan milenial. Faktanya 72% siswa sekolah menengah yang tergolong dalam generasi Z menyatakan ketertarikannya untuk memulai bisnis. Hal ini membawa mereka bersedia memberikan extra effort untuk menjadi bekal bagi mereka untuk menciptakan bisnis dan lapangan kerja baru di kemudian hari. Mereka cenderung bersedia untuk menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya tanpa terpaku pada job description yang diberikan pada mereka. Bahkan bersedia untuk menghadapi tantangan dalam pekerjaan yang juga mungkin akan dihadapinya di masa depan. Dengan demikian, hal tersebut mendorong generasi ini untuk tidak hanya terfokus pada target dan pekerjaan individual, namun juga tertarik untuk terlibat dan berkontribusi dalam bisnis goal, strategi, dan bisnis proses secara lebih holistik. Semakin banyak otak yang berkontribusi dan berinovasi, semakin berpotensi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, bukan? Ya, untuk itu sangat penting bagi perusahaan untuk menggandeng generasi ini agar dapat menjadi pembangkit energi dalam menciptakan hawa baru bagi perusahaan. Namun sama juga halnya dengan bagaimana generasi milenial yang seringkali menjadi perdebatan dalam satu dekade terakhir. Butuh effort untuk dapat menarik perhatian dan mempertahankan generasi Z untuk menjadi Gen Z di perusahaan. Salah satu effort yang dapat Anda lakukan jika ingin menggait generasi Z ke perusahaan Anda adalah dengan melakukan early talent recruitment dan memperkenalkan employer brand Anda sejak dini. Bukankah butuh treatment yang tepat untuk mendapatkan perhatian serta mempertahankan long-term and healthy relationship? Dan bukankah butuh pendekatan dan memahami bahasa kasih mereka untuk dapat memberikan treatment yang tepat?